Inilah kisah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, singa Allah dan pedang Islam terhadap Abu Sufyan, musuh Allah dan Islam, ia tetap ramah kepadanya. Dia cukup bimbang antara menghina dan belas kasihan. Hal ini karena Ali terbiasa berperang dan berdamai. Dia akan mengambil orang yang jatuh di depannya dengan tangannya. Bisa juga dengan sedikit menolak, dia tidak akan membunuhnya. Ali mengalunkan syairnya. Berbuat baiklah, sebagaimana engkau inginkan manusia berbuat baik padamu. Barang siapa yang mengiramu baik, benarkanlah prasangkanya. Menolong orang teraniaya, menyayangi yang lemah, berani, belas kasih terhadap yang meminta, dan merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan bagaimanapun dunia mendekatinya adalah karakteristik seorang satria. Itulah akhlak yang mengelilingi Ali hingga nyaris menjadi watak, bukan yang terbentuk melalui usaha dan proses. Ali berkata kepada orang sekitarnya, bantulah orang yang lemah, tolonglah yang terzalimi, dan tolong menolonglah. Kejahatan dan kebohongan menghinakan seseorang. Kefakiran mengurangi kebencian. Di antara penghapus dosa besar adalah menolong orang yang teraniaya dan meringankan orang yang menderita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kaum muslimin berupa ganimah yang banyak, rezeki para muhajirin menjadi luas. Sebagian mereka membuat ladang dan membanggakan diri mereka dengan pakaian bagus. Sementara itu Ali dan beberapa petinggi sahabat malah bersedekah dengan ganimah yang mereka dapatkan. Ali menunggu pengemis yang meminta-minta. Dia bahkan mencari sendiri orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang jompo. Dia memberikan hartanya kepada mereka dengan keyakinan bahwa itu adalah hak mereka. Dia berkata, orang yang dermawan adalah yang pertama memberi. Bila orang memberi karena diminta, pemberian itu hanya karena malu dan untuk menghindari celaan. Demikianlah, Ali menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ali memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Dia telah menjadikan Tuhannya ridho kepadanya. Ali sering merasakan senang jika dapat membahagiakan orang lain. Dia pun yakin akan mendapat kesenangan dari Tuhannya. Dia ridho kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya pun ridho kepadanya. Ali menasihati orang lain dengan perkataan, sungguh, janganlah di antara kalian mengharapkan sesuatu kecuali Allah. Janganlah seseorang takut kecuali terhadap dosanya. Barang siapa yang berbuat kebaikan dengan sembunyi-sembunyi, Allah akan berbuat baik kepadanya dengan terang-terangan. Kesabaran adalah sebuah keberanian. Buanglah darimu kegelisahan yang datang dengan kemauan bersabar dan keyakinan yang baik. Ketahuilah, apa yang berkurang di dunia dan bertambah di akhirat lebih baik daripada berkurang di akhirat dan bertambah di dunia. Berapa banyak orang kekurangan yang beruntung dan orang yang berlebih yang rugi? Sesungguhnya yang aku perintahkan kepada kalian adalah memperluas dari apa yang aku larang bagi kalian. Tinggalkanlah oleh kalian apa yang sedikit ketika menjadi banyak. Tinggalkanlah apa yang dihalalkan bagi kalian ketika menjadi haram. Tinggalkanlah apa yang sempit ketika menjadi luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggung rezeki kalian dan memerintahkan kalian untuk bekerja. Sungguh, janganlah rizki yang telah engkau dapat diminta tambahnya besok. Usia yang telah lewat kemarin, jangan berharap hari ini akan kembali. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang memiliki hati. Sibukkanlah hati kalian dengan bertafakur. Bertakwalah kepadanya. Siapa yang mendengar, dia khusyuk. Siapa yang melakukan kejahatan, dia mengakuinya. Siapa yang merasa takut, dia beramal baik. Kembali ke jalan Allah dan bertaubatlah mengikuti Rasulullah. Wahai manusia, zuhud adalah
pendek keinginan, syukur terhadap nikmat, dan wara terhadap yang diharamkan. Hari ini adalah perbuatan tanpa adanya hisab, dan besok adalah hisab tidak adanya perbuatan. Berbahagialah orang yang zuhud terhadap dunia dan menginginkan akhirat. Mereka adalah kaum yang menjadikan bumi sebagai hamparan, tanahnya sebagai tilam, dan airnya sebagai wewangian. Al-Quran sebagai syiarnya, dan doa sebagai selimutnya. Barang siapa mencintai dunia dan menguasainya, membenci akhirat dan menjauhinya, dua keadaan itu bagaikan timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya. Ketika mendekati yang satu, akan menjauhi yang lainnya. Sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci kebenaran dan simpanan akhirat.